Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Dwi Andrianti dari kelas Matematika 2B, NIM 22080404660. Di sini saya akan menyelesaikan masalah menggunakan aplikasi SPSS guna memenuhi tugas metode statistika. Baik, yang pertama kita langsung masuk ke aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Oke, untuk soal yang pertama, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pupuk yang baik untuk tanaman pohon apel Malang. Peneliti mencoba pupuk A dan pupuk B pada masing-masing 18 tanaman pohon apel Malang. Pupuk A dikatakan baik jika pohon apel Malang menghasilkan buah yang lebat. Banyaknya buah per pohon dalam kilogram yang dihasilkan dari masing-masing 18 tanaman apel Malang menggunakan pupuk A dan pupuk B adalah sebagai berikut. Pupuk A ada 15, 12, 18, 20, 17, 14, 16, 15, 17, 22, 16, 14, 18, 15, 19, 20, 13, 16. Kemudian pupuk B 18, 16, 15, 18, 18, 17, 14, 16, 19, 21, 19, 17, 18, 17, 19, 20, 16, dan 15. Kita masuk ke variabel view-nya. Ini udah masuk. Lalu kita inputkan hasil panen. Dan yang kedua, jenis pupuk. Nah, di sini desimalnya kita nolkan. Lalu yang di values kita masukkan 1 untuk pupuk A dan kita masukkan 2 untuk pupuk B. Oke. Lalu kita menggunakan rata tengah. Sebenarnya ini terserah kita. Kalau udah, kita masuk ke data view. Nah, di data view, tadi kita udah input. Saya udah inputkan datanya di sini. Tinggal di copy paste saja. Copy. Paste. Kemudian yang pupuk B, kita copy. Copy. Sampai 36. Nah, untuk jenis pupuknya, kita masukkan jenis pupuk A. Jenis pupuk A sampai ke data 18. Kemudian pupuk B sampai ke data 36. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke analyze.
Di sini kan pertanyaannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk A dan pupuk B menghasilkan atau memberikan hasil yang sama baik? Kita masuk ke analyze, terus kita pilih compare means, lalu pilih independent sample test. Kita klik. Nah, di sini hasil panennya kita masukkan ke test variable. Jenis pupuknya kita masukkan ke grup. Di grup ini, kita pilih grup 1 sama 2. Continue. Oke. Nah, ini outputnya seperti ini. Kita lihat di bagian signifikan. Nih, di bagian signifikan ini menghasilkan 0,25. Artinya ini lebih dari alfa, yaitu alfanya 0,05. Jadi kesimpulannya pupuk A dan pupuk B memberikan hasil yang sama baik, seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, masih menggunakan data yang sama dengan nomor 1, tetapi ditambah dengan variabel C. Hasil banyaknya buah per pohon dalam kilogram. 18 tanaman pohon apel Malang menggunakan pupuk C adalah sebagai berikut. Pupuk C ada 17, 18, 20, 19, 22, 15, 19, 21, 15, 19, 22, 14, 16, 18, 15, 19, 19, 21. Masih sama soalnya seperti yang tadi, hanya ditambah pupuk C. Nah, tadi datanya sudah saya inputkan, tinggal di copy paste saja. Pupuk C. Sampai ke 54. Karena ini ada jenis pupuk C, maka di sini kita setting terlebih dahulu. Kita tambah pupuk C. Nomor 3. Tambah, oke. Kita masukkan pupuk C. Karena ini lebih dari 2 populasi, maka kita menggunakan ANOVA. Kita masuk ke analyze, terus pilih compare means, kita pilih yang one way ANOVA. Nah, di sini hasil panennya kita masukkan ke dependent list, dan jenis pupuknya kita masukkan ke faktor. Di option, kita pilih yang homogen sama deskriptif. Kita centang, kita continue, lalu oke. Nah, ini hasil outputnya seperti ini. Karena kita mencari ANOVA-nya, kita lihat di bagian ANOVA-nya saja. Di signifikan, ini kan hasilnya lebih dari alfa, yaitu 0,87. Maka kesimpulannya pupuk A, pupuk B, dan pupuk C memberikan hasil yang sama baik juga. Seperti itu. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara resiko X dan keuntungan Y suatu saham. Untuk meneliti hubungan tersebut, peneliti mengambil secara acak data dari 18 saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Data dari 18 saham tersebut adalah sebagai berikut.
Resikonya 0,52, 0,63, 0,28, 0,35, 0,37, 0,42, 0,44, 0,38, 0,36, 0,47, 0,34, 0,41, 0,22, 0,54, 0,60, 0,36, 0,37, dan 0,46. Kemudian di keuntungannya 4,43, 5,72, 3,26, 3,32, 3,36, 3,53, 3,57, 3,49, 3,42, 4,31, 3,32, 3,86, 3,12, 4,85, 5,42, 3,3, 3,44, 4,08. Kita masuk ke jendela baru. Di sini masuk ke variable view, kita inputkan resiko, dan yang kedua keuntungan. Nah, yang di resiko duanya kita nolkan, kemudian labelnya resiko kita beri label dan keuntungan labelnya ya. Lalu yang ini kita siapkan. Sebenarnya ini terserah kita. Baik, boleh, center juga boleh. Nah, di measure-nya ini kita ganti scale. Lalu masuk ke data view. Nah, di data view ini tadi datanya sudah saya inputkan, tinggal di copy paste saja. Lalu kemudian keuntungannya kita inputkan juga. Nah, kalau sudah, untuk pertanyaan pertama yaitu tentukan persamaan regresinya. Kita masuk ke analyze, terus pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, di sini resikonya kita masuk ke independen dan keuntungannya kita masuk ke dependen. Lalu oke. Nah, seperti ini outputnya. Kita lihat di koefisien. Di koefisien, ini kan hasilnya seperti ini. Berarti persamaan regresinya y topi sama dengan 1,005 plus 0,69x, seperti itu. Kemudian soal yang kedua, yang B, tentukan koefisien korelasinya. Masih menggunakan data yang tadi, kita masuk ke analyze, lalu pilih yang correlate. Lalu kita pilih yang bivariate. Nah, variabelnya ini masukkan semua. Risiko sama keuntungan. Pilih option. Nah, ini dikosongkan saja ya. Terus continue. Oke. Nah, di korelasi ini, seperti ini outputnya. Kita lihat di bagian ini. Ini kan hasilnya 9,39 atau mendekati 1. Jadi, kesimpulannya sama, yaitu H0 diterima. Seperti itu. Kemudian soal yang C. Soal yang C, pertanyaannya, tentukan koefisien determinasinya. Koefisien determinasinya. Nah, sama seperti soal yang tadi, yang A tadi.
Kita masuk ke analyze, lalu pilih regresi, lalu pilih linear. Ini udah masuk yang tadi, sama. Kita pilih OK. Nah, di soal nomor C, itu kan soalnya tentukan koefisien determinasinya. Kita lihat di model summary. Di R² ini hasilnya itu 88,1%. Ini hasilnya. Maka kesimpulannya yaitu suatu saham sangat mempengaruhi keuntungan suatu saham sebesar 88,1%. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.